Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Fitria Nugrahaini, dalam mata kuliah Ilmu Resep Terapan. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan dosis. Perhitungan dalam penyiapan resep itu ada apa saja? Ada perhitungan dosis dan perhitungan jumlah masing-masing obat yang dibutuhkan dalam suatu resep. Langkah-langkah dalam penyiapan resep, yang pertama, kalian baca resepnya terlebih dahulu, kemudian dilakukan telaah resep seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kemudian kalian cek ketersediaan obatnya. Resep baru dapat diracik setelah diperiksa apa? Kelengkapan resepnya. Dan dosis obatnya jangan lupa dihitung terlebih dahulu. Bila dosis obat terlalu sedikit atau dosis kurang maupun terlalu banyak atau dosis berlebih, harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Ingat, sebelum diracik, jika dosis obat terlalu sedikit atau terlalu banyak, maka harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Setelah di ACC, baru kalian boleh meracik. Setelah meracik, jangan lupa diberi label dan diberi etiket. Jangan lupa sebelum diserahkan obat tersebut kepada pasien, kalian lakukan double check terlebih dahulu. Dosis itu apa sih? Dosis itu merupakan takaran obat dalam jumlah tertentu yang dapat memberikan efek terapeutik. Macam-macam dosis. Ada dosis terapeutik atau dosis lazim, yaitu jumlah obat yang dapat memberikan efek terapi. Kemudian dosis toksik. Dosis toksik itu merupakan takaran obat yang dapat memberikan efek toksik. Kemudian dosis letal. Dosis letal itu adalah takaran obat yang dapat menimbulkan kematian. Kalau dosis maksimal itu merupakan takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian 1 kali atau 1 hari. Kemudian ada loading dose atau initial dose atau dosis awal. Itu apa sih? Merupakan takaran obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah dan mempunyai efek terapi. Ingat, dosis loading dose. Takaran obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah dan mempunyai efek terapi. Kemudian ada dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan ini apa? Dosis pemeliharaan adalah takaran obat yang diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik atau konsentrasi obat dalam darah yang mempunyai efek terapi. Kemudian dosis regimen. Dosis regimen itu adalah pengaturan dosis serta jarak waktu antar dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah sehingga memberikan efek terapi. Perlunya menghitung dosis. Yang pertama, dosis itu harus tepat untuk menghasilkan apa? Menghasilkan efek terapi. Jika dosis kurang, maka tidak dapat menimbulkan efek atau kurang berefek. Misalkan untuk antibiotik, maka berakibatnya gimana? Dapat menimbulkan resisten. Kemudian jika dosis berlebih, maka bisa menimbulkan efek letal.
Ingat, obat adalah racun sehingga harus diberikan sesuai dosis agar efektif sebagai obat. Sampai sini paham ya? Kemudian, pemberian dosis obat itu tergantung pada berat badan pasien. Pasien yang obesitas dan pasien dengan BMI normal itu berbeda. Kemudian luas permukaan tubuhnya masing-masing pasien berbeda. Kemudian pemberian dosis obat bisa tergantung pada usia. Usia dewasa sama usia anak-anak perhitungannya berbeda. Kemudian sesuai dengan keadaan patologis tubuh, hati dan ginjal. Kemudian rutenya, ada rute intravena, ada rute oral, ya kan? Kemudian rasnya, kemudian ada jenis kelaminnya. Satuannya, satuan dalam berat itu adalah gram atau miligram. Bisa mikrogram, bisa nanogram. Kemudian kalau dalam volume itu dalam liter atau mililiter atau mikroliter atau nanoliter. Nah, tulisan gram itu G saja, bukan GR. Kalau GR itu artinya adalah Greg, itu berbeda ya. Salah satu huruf itu salah kalau dalam satuan. Kemudian perhitungan. Rumus umum perhitungan dosis. D per H sama dengan A per V. Kalau A bagaimana? A sama dengan D dibagi H dikalikan V, ya kan? Ini kan jadi A-nya tetap, D-nya tetap, H-nya tetap di bawah, kemudian V-nya pindah, ya kan? Keterangannya D itu adalah dosis yang dikehendaki. H itu apa? Kekuatan sediaan yang tersedia. Kemudian A jumlah yang dikehendaki, V jumlah yang tersedia. Contohnya, dosis yang dikehendaki sebesar 125 mg. Berarti dia apa? Dosis yang dikehendaki D, ya kan? Terus, tersedia tablet dengan kekuatan sediaan 500 mg. Kekuatan sediaan tadi apa? H. Kemudian bobot tablet seluruhnya berapa? 800 mg. Berarti apa ini? V. Jadi rumusnya bagaimana? Berapa banyak tablet yang diambil? A sama dengan D per H kali V. D-nya tadi berapa? Dosisnya yang dikehendaki 125. Dibagi berapa? 500 mg. 500 mg ini apa? H, kekuatan sediaan yang tersedia dalam satu tabletnya. Kemudian dikali berapa? Dikali 800 mg. 800 mg itu apa sih? Jumlah yang tersedia atau bobot yang tersedia seluruhnya. Itu dalam satu tablet 800 mg. Sekarang dihitung. Coba kalian hitung kalkulator. 125 dibagi dalam kurung 500 kali 800 sama dengan berapa? 200 mg. Atau berapa tablet? 200 per 800 berapa? 1/4 tablet. Tahu ya? Kemudian silahkan ini kalian hitung sendiri untuk latihan di rumah. Kemudian ada perhitungan dosis berdasarkan berat badan. Dosis individual berdasarkan berat badan. Nah, perhitungan dosis berdasarkan berat badan ini lebih baik daripada perhitungan dosis berdasarkan usia. Ya kan? Karena kondisi pasiennya itu berbeda-beda.
misal kalian umurnya 21 tahun, ada yang satu berat badannya 40 kilo, ada yang satu berat badannya obesitas, dia 70 kilo, itu kan jelas berbeda, kayak gitu ya. Nah, rumus perhitungan dosis obat berdasarkan berat badan itu adalah berat badan pasien dikalikan dosis obat per kilo PB pasien. Contohnya, misal berdasarkan resep dibutuhkan ceftriaxone injeksi, dosisnya itu untuk si pasiennya itu 75 mg per kilo berat badan per hari, diberikan 2 kali sehari IV. Pada label tertera ceftriaxone itu berupa serbuk kering dicampur dengan aqua pro injeksi akan menghasilkan 1 gram per 10 mili. Nah, pasiennya ini pasien anak, berat badannya 10 kilo. Berapa mili obat yang harus diberikan per suntikannya? Caranya bagaimana? Tadi dosis obat sama dengan berat badan pasien. Berat badannya si anak berapa? 10 kilo. Oke. Dikalikan dosis obat, ya kan? Dosis obatnya 75 mg per kilogram berat badan per hari. Kalian masukkan sini. Sama dengan berapa? 10 kali 75? 750 mg. Kan ini kilogramnya udah dicoret, ini dicoret. Jadi tinggal apa? Tinggal miligramnya. Jadi hasilnya 750 mg untuk 1 hari, ya kan? Tapi di sini ditanyakan berapa mili obat yang harus diberikan per suntikan. Berarti kalian bagi 2 langsung. Sama dengan hasilnya berapa? 375 mg. Coba kalian hitung. Kemudian volume yang disuntikkan 1 kali jadi berapa? Yang dikehendaki atau yang dibutuhkan dibagi 1000 mg. 1000 mg dari mana? Dari sini. Dari sini. 1 gram per 10 mili sama dengan 1000 mg per 10 mili. Kalian masukkan di sini kan? 775 mg tadi yang dibutuhkan dosisnya dibagi 1000 mg kalikan 10 mili. Jadi volumenya berapa yang disuntikkan? 375 dibagi 1000 berapa? 0,375, ya kan? Kemudian kalian kalikan 10. Jadi hasilnya adalah 3,75 mili. Miligramnya ini kan dicoret. Miligramnya ini juga dicoret karena bagiannya kan? Berarti tinggal mililiternya. Makanya saya bilang kalau kalian bingung atau bagaimana, jangan lupa satuannya itu harus selalu ikut biar memudahkan kalian dalam menghitung. Kemudian hitung berapa dosis 1 kali pakai dan dosis sehari untuk cefadroxil. Bayi berusia 10 bulan berat badannya itu 8 kilo. Jika diketahui cefadroxil dalam sehari 25 mg per kilo dalam dosis bagi, berapa dosis cefadroxil untuk sekali pakai? Bila jumlah pemakaian cefadroxil itu dalam sehari 2 kali pakai. Kalian jangan bingung. Masukkan tadi dosisnya sehari. Dosisnya bagaimana rumusnya? Berat badan pasien, berat badan si bayi tadi berapa? Si adiknya 8 kg. Masukkan ke sini. Kemudian dikalikan. Kalikan dosis obat atau dosis obat per kilo berat badan pasien. Dosis obatnya tadi berapa cefadroxil? 25 mg per kilo. Kalian masukkan sini. Hasilnya berapa? Kilo sama kilo coret, berarti tinggal miligram. 8 kali 25 berapa? 200 miligram. Sampai sini paham? Kalau perhitungan, kalian jangan hanya mendengarkan penjelasan saya saja, tetapi kalian tetap harus
latihan sendiri. Sampai sini paham ya? Kemudian dosis cefadroxil sekali pakai jadi berapa? Tinggal 200 mg yang didapat dari sini kalian bagi 2. 2 dari mana? 2 itu dari sini karena dia 2 kali pakai. Sama dengan berapa? 200 mg dibagi 2 sama dengan 100 mg. Sampai sini paham? Pokoknya soal-soal seperti ini itu kalian pakai logika. Kemudian perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh atau LPT. Metode ini dianggap lebih tepat karena ada korelasi langsung antara LPT dan metabolisme obat. Biasanya digunakan untuk menghitung dosis obat kanker atau antineoplastik. Nah, LPT ini bisa dihitung juga menggunakan rumus BSA dalam meter persegi sama dengan akar dalam kurung tinggi badan dikalikan berat badan dibagi 3.600. Tolong dihafalkan ya, siapa tahu keluar di UKHI, kan kita nggak tahu. BSA itu sama dengan akar dalam kurung tinggi badan kali berat badan dibagi 3.600. Atau kalian bisa melihat dari tabel monogram ini. Pada nomogram menghubungkan garis dari titik berat badan ke tinggi badan, kemudian diperoleh LPT atau body surface area. Contohnya seperti ini. Nih, dosis karboplatin pasien Z, dosisnya itu dia 100 mg per meter persegi per hari. Berat badan pasien berapa? 77. Nih, weight 77 kalian pilih. Sudah. Habis itu tingginya berapa sih? 180 cm height. Sudah. Nah, dalam satu ampul karboplatin mengandung 200 mg zat dalam 10 mili. Berapa mili obat yang diberikan? Dari nomogram, yang pertama dari sini kalian tarik garis sampai sini ya. Aduh, miring-miring. Nih, dari nomogram diperoleh berapa? 1,97. Ini garisnya harus lurus seperti ini ya. Kalian harus pakai penggaris biar lurus. Nah, diperoleh 1,97 meter persegi. Maka per hari diberi obat berapa? 100 mg, kalian tulis dulu. 100 mg per meter persegi dikalikan 1,97 meter persegi. Ya kan? Sama dengan berapa? Meter persegi coret sama meter persegi, jadi hasilnya 3 mg. Jadi berapa? 100 kali 1,97. Nah, hasilnya 197 mg. Paham ya sampai sini ya? Tolong latihan. Kemudian volume yang diberikan berapa? Karena dalam satu ampul atau kekuatan sediaannya itu satu ampul karboplatin mengandung 200 mg zat dalam 10 mili. Jadi bagaimana? 197 mg dibagi kekuatan sediaannya dari berapa miligram? 200 mg. Kalian kalikan berapa ini? 10 mili. Sama dengan 9,85 mili. Kayak gitu ya. Jadi si pasien ini, pasien Z ini membutuhkan 9,85 mili apa? Karboplatin. Sampai sini paham ya, dia harus disuntikkan 9,85 mili. Soal-soal seperti ini juga biasanya keluar di UKHI.
Kemudian pasien anak usia berapa? 6 tahun. Beratnya berapa? Berat badannya 35, tingginya 120. Kalian tarik garis dari sini, weightnya berapa? 35. Terus kalian luruskan sampai tingginya itu 120. Sudah ketemu. Nah, di sini didapatkan BSA-nya atau apa namanya? LPT-nya itu adalah 1,12 meter persegi. Terus kalian baca, jika diketahui dosis ondansetron orang dewasa dengan LPT orang dewasa rata-ratanya itu dia 1,73 meter persegi, dosis ondansetron untuk dewasanya itu 8 mg dalam 1 kali suntikan. Berapa mili obat yang harus diberikan untuk pasien tersebut? Caranya, dari nomogram kan tadi sudah didapatkan hasil 1,12. Dari sini tarik ke sini, ya kan? Kemudian dosis ondansetron untuk anak-anak bagaimana? Dengan LPT 1,12. Caranya 1,12 meter persegi dibagi dosis LPT dibagi LPT dewasa. Berapa tadi? LPT dewasa rata-rata 1,73 meter persegi. Dari sini ya, paham? Kemudian kalian kalikan 8 mg. 8 mg dari mana? Dari sini kan sudah diketahui, ya kan? Ini untuk dewasa. Sama dengan berapa? 5,97 mg. Jadi anak usia 6 tahun itu dia sebetulnya hanya butuh 5,97. Kalau dewasa berapa tadi? 8 mg. Oke. Nah, yang ditanyakan volume yang diberikan, yang harus disuntikkan pasien tersebut jadi berapa? Caranya bagaimana? Yang dibutuhkan atau yang dikehendaki 5,97 dibagi kekuatan sediaannya berapa? 2 mg dikalikan mililiter yang tersedia 1 mili sama dengan 2,985 mili atau sama dengan 3 mili. Sampai sini paham ya? Ingat, kalau perhitungan seperti ini silahkan Anda mencoba sendiri ya. Harus latihan. Kemudian perhitungan dosis anak berdasarkan usia. Bisa menggunakan rumus Freud. Dosis sama dengan N dalam bulan dibagi 150 kali dosis dewasa. Nah, kemudian kalau yang itu dosis sama dengan N dalam tahun dibagi N dalam tahun tambah 12 kali dosis dewasa. Semua udah tahu dan harus hafal ya. Kemudian kalau di link dia untuk usia lebih dari 8 tahun. Ini juga kalian hafal ya kan. N dalam tahun dibagi 20 kali dosis dewasa. Contohnya pasien Y umur 3 tahun, kekuatan sediaan paracetamol itu 500 mg per tabletnya. Nah, dalam satu tablet, berat tablet seluruhnya itu 750 mg. Dosis dewasa satu kali minum yang ada di pustakanya itu adalah 500 mg. Maka berapa banyak tablet yang diambil untuk pasien 3 tahun tersebut? Jawabannya bagaimana? Dosis anak 3 per 15. 15 dari mana? 3 plus 12. Oke, kalikan 500 mg yang ada di pustaka. Udah kan? Sama dengan 100 mg. Sampai sini paham ya? Kemudian tablet yang diambil berapa jadinya? 100 mg yang dibutuhkan atau yang dikehendaki dibagi kekuatan sediaannya 500 mg dikalikan 750 mg adalah jumlah yang tersedia. Ya kan? Bobot yang tersedia dalam satu tablet 750. Sama dengan berapa? Miligram coret, tinggal miligram yang ini sama dengan 150 mg atau
150 mg per 750 mg. Tadi yang dari mana 750-nya? Dari satu tablet itu kan bobotnya 750. Jadi ada berapa tablet? 150 per 750 kali satu tablet. Jadi hasilnya adalah 1/5 tablet. Paham ya? Nah, kemudian ada resep pasien G usia 6 tahun, bobotnya 20 kilo. Mendapatkan resep Cevat 250 mg untuk 1 kali minum, ya kan? Sehari diminum berapa STDD? Sehari diminum 3 kali. Cevat kapsul mengandung cefadroxil 500 mg per kapsul. Dosisnya, dosis dewasanya itu sekian. Dosis anaknya, karena kita bahas anak usia 6 tahun ya kan, dosis anak itu dia harusnya 30 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi. Hitunglah dosis pasien tersebut. Ini dosis berdasarkan berat badan lagi, ya kan? Kalian hitung dosisnya bagaimana? Kalau di pustaka cefadroxilnya itu sehari 30 mg per kilo kali 20 kg. Kilogram coret-coret, ya kan? Maka tinggal miligram. 30 kali 20 jadi berapa? 600, jangan lupa satuannya adalah 600 mg. Kemudian dosis 1 kali pakainya berapa? Kalau ini buat 1 hari. Jadi bagaimana? 600 mg dibagi 3 sama dengan 200 mg. Sekarang dosis dalam resep. Nih kalian lihat dalam resep dosis 1 kalinya berapa? 250, ya kan? Nah, 250 itu lebih dari 200 mg. Kan padahal tadi sudah dihitung sesuai pustaka bahwa harusnya pasien tersebut untuk 6 tahun, ya kan? Itu dosisnya tuh hanya 200 mg. Kok ini 250 mg? Maka bagaimana? Kalian harus usul. Karena dosis berlebihan, dosis diturunkan menjadi 200 mg. Kalian telepon dokternya. Kemudian yang sehari 250 kali 3 berapa? Karena STDD 750 mg. Lebih dari 600 mg yang sudah dihitung tadi, ya kan? Maka bagaimana? Usul juga dosis diturunkan. Kemudian setelah di ACC, dosis cefadroxil setelah diturunkan, maka 1 kali pakainya, nah sesuai 200 mg sesuai dengan dosis lazim. Kemudian seharinya 600 mg sesuai dengan dosis lazim yang sudah dihitung tadi. Kemudian sama luminal atau fenobarbital menurut Farmakope Indonesia edisi 3, dosis lazim untuk anak itu umurnya lebih dari 1 tahun sebagai efek sedatif 1 kali pakainya itu adalah 15 sampai 20 mg. Seharinya 45 sampai 80 mg. Kemudian kalau umur 1 sampai 5 tahun sebagai antikonvulsan itu 1 kali pakainya 30 sampai 100 mg. Sebagai anti epilepsi dosis maksimalnya adalah 200 mg. Nah, sediaan luminal tablet mengandung fenobarbital 30 mg. Sekarang dosis dalam resep berapa? 15 mg. Nah, 1 kali pakainya 15 mg ya kan? Ditulis. Apakah 15 mg berada dalam batas dosis lazim? Nah, masuk dalam batas dosis lazim, ya kan? Berarti boleh 1 harinya sekarang. Karena STDD. Berarti 3 kali, ya kan? Jadi 3 kali 15 berapa? 45 mg berada dalam batas dosis lazim. Kemudian dosis dalam kondisi khusus. Kondisi untuk pasien geriatrik.
bisa untuk pasien kondisi geriatrik, kemudian kondisi ginjal rusak, kondisi hepar rusak, dan kondisi pendarahan. Nah, kalau kondisi kerusakan seperti ini disesuaikan tingkat kerusakannya. Kemudian kondisi obesitas juga berbeda dosisnya. Kondisi geriatrik ini bisa terjadi karena perubahan fisiologik karena umur. Kemudian komposisi tubuh itu berubah. Jaringan lemak naik. Contohnya obat-obat yang larut lemak dapat mengalami kenaikan volume distribusi karena bertambahnya jaringan lemak. Ingat kan? Farmakokinetik. Kemudian proses metabolismenya melambat. Kemudian perfusi darah ke daerah usus berkurang sehingga absorpsinya melambat. Terus ada laju filtrasi glomerulus berkurang secara bermakna. Kemudian T1/2 naik sehingga akumulasi obat dapat terjadi. Contohnya ini. Tolong kalian perhatikan. Ini masih nyambung dengan mata kuliah farmakokinetik. Misal pasien O usianya 60 tahun, berat badannya 85 kilo, menderita emfisema yang membutuhkan terapi teofilin oral. Dia memiliki sirosis hati. Dilihat dari skor Child-Pugh, nya itu dia termasuk kategori 11 dan fungsi jantungnya itu normal. Sarankan regimen dosis teofilin awal yang dirancang untuk mencapai konsentrasi teofilin tunak atau CSS sebesar 10 mikrogram per mili. Nah, 10 mikrogram per mili Anda jadikan gram per liter terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, cari T1/2-nya terlebih dahulu. Liver sirosis hati, skor Child-Pugh 11 dan jantung normal. Maka kategorinya berat merusak enzim pemetabolisme. Sehingga bagaimana? T1/2 menjadi lama. Maka T1/2-nya jadi berapa? 24 jam. Itu ada ketentuannya. Kemudian K-nya, rumus K bagaimana? Ayo. 0,693 per T. T-nya berapa? T1/2-nya tadi 24. Jadi 0,693 per 24 sama dengan 0,029 per jam. Setelah ketemu T1/2 dan K, kemudian kalian cari volume distribusinya. Volume distribusi untuk pasien tidak obes adalah sama dengan volume distribusi normal. Nah, volume distribusi normal berapa? 0,5 liter per kilogram. Jangan lupa nih, dosis teofilin dia pengennya teofilin oral ya kan. Teofilin oral itu biasanya digunakan dalam bentuk sustained release. Nilai F-nya itu sama dengan 1. Kemudian S-nya untuk teofilin itu 1 karena kalian menggunakan teofilin. Kalau menggunakan anhidrous aminofilin, S-nya 0,85. Kalau kalian menggunakan aminofilin dihidrat, pakainya 0,8. Nah, itu untuk mencari dosis selanjutnya. Setelah kalian cari T1/2-nya sudah ketemu, kemudian volume distribusinya tadi berapa? 0,5 kalikan 85. 85 itu apa? Berat badan pasien. 0,5 apa? 0,5 itu ini. Jadi 0,5 liter per kilogram dikalikan 85 kilogram. Kilogram sama kilogram hilang, jadi tinggal apa? Liter.
Volume distribusinya sama dengan 43 liter. Jadi clearance-nya berapa? Rumus clearance itu K kali V. K-nya tadi sudah ketemu 0,029 per jam dikalikan 43 liter. 43 liter apa? V-nya. Nah, kita masukkan sini ya kan? Sama dengan clearance-nya adalah 1,25 liter per jam. Kemudian lihat slide berikutnya. Perhitungan dosisnya bagaimana? Tadi kan sudah diketahui teofilin itu F-nya, karena kalian pakai teofilin jadi F-nya berapa? 1. Kemudian karena dalam bentuk oral, maka S-nya tadi berapa? 1. Kemudian karena sustain release dalam bentuk oral, dia sustain release setiap 12 jam, maka taunya berapa? Taunya adalah 12 jam. Jadi tau itu mengikuti sustain release-nya. Misal sustain release setiap 8 jam. Jadi taunya adalah 8 jam. Tapi di sini tadi diketahui sustain release-nya itu setiap 12 jam. Maka taunya adalah 12 jam. Tinggal kalian masukkan rumus. Maka dosis perhitungannya seperti apa? D sama dengan CSS, konsentrasi teofilin tunak yang dikehendaki. Tadi saya sudah bilang kan, rubah mikrogram per mili jadi miligram per liter. Hasilnya adalah 10 miligram per liter. Clearance-nya tadi berapa? 1,25 liter per jam. Taunya berapa taunya? 12 jam. Dibagi F kali S. F-nya 1, S-nya 1. Maka dosisnya berapa? Ketemunya 150 mg. Sampai sini paham? Kalau Anda tidak paham, tolong diulangi video ini lagi, diulang-ulang sampai kalian ngerti. Kemudian jadi regimen dosisnya berapa? Regimen dosisnya jadinya adalah diminum 150 mg setiap 12 jam. Ini untuk pasien yang sirosis hati. Ya kan? Kemudian CSS atau kondisi konsentrasi tunak itu akan tercapai pada waktu 5 dikalikan T setengah sama dengan 5 kali 24 jam. Sama dengan berapa? 120 jam atau 5 hari. Ini rumus ya, CSS akan tercapai pada waktu. Nah, nih, liver cirrhosis hati, skor child puff sama dengan 11 dan jantung normal, maka kategorinya berat, merusak enzim pemetabolisme sehingga T setengah menjadi lama nih. Ini kan liver cirrhosis or acute hepatitis. Disease states and condition that alter theophylline pharmacokinetics. Half-life nih 24 jam untuk pasien yang ini. Kemudian kalau misalkan half-life untuk pasien dewasa, dia tobacco or marijuana smoker, dia half-life-nya ya 5 jam. Lebih cepat. Kemudian adult normal liver function, dia half-life-nya 8 jam. Jadi disesuaikan dengan apa? Kondisi pasien. Kemudian volume distribusi, yang tadi saya bilang sudah ketentuan. Nah, volume distribusinya 0,5 liter per kilogram berat badan. Nah, sekarang tugas individu, sekarang kalian cari 1 resep racikan dan 2 resep non racikan. Kalian foto resepnya, tulis nama obat yang diminta, kemudian uraikan masing-masing indikasi obatnya. Kemudian ditulis dosisnya, hitung dosis berdasarkan resep. Kemudian pustakanya apa ditulis. Kemudian tuliskan setelah itu cara menimbangnya kalau harus ditimbang. Setelah itu kalian baru tulis cara meracik obatnya seperti apa. Kemudian
buat etiket, buat copy resepnya, dan tulis informasi atau konselingnya. Misalkan di situ ada obat buat ada yang mengandung ephedrine, misal ephedrine atau pseudoephedrine. Nah, itu konselingnya seperti apa? Seperti itu ya, kalian sudah mendapatkan mata kuliah konseling kan? Nah, demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa berlatih. Nanti kalau kalian UKAI, kalian bisa mengerjakan. Kita mikirnya itu nggak hanya UTS atau UAS aja, tapi kedepannya kalian harus bisa mengerjakan soal-soal UKAI ya. Demikian cukup dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.